Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini, NIM 19020343. Saya dari akuntansi 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum apa itu rasio solvabilitas? Kalau belum, mari kita lihat penjelasannya. Rasio solvabilitas atau biasa disebut leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang atau kewajibannya. Dengan jaminan modal atau aktiva yang dimiliki baik dalam jangka pendek maupun panjang. Nah, selanjutnya apa sih tujuan rasio solvabilitas? Mari kita bahas. Nah, tujuan dari rasio solvabilitas itu ada beberapa nih. Nah, salah satunya untuk mendeskripsikan kewajiban kepada pihak kreditor posisi perusahaan. Ada juga untuk menilai suatu jenis perusahaan terhadap kemampuannya dalam membayar semua kewajiban tetap dengan bunganya. Ada juga untuk dapat mengetahui keseimbangan nilai aktiva tetap terhadap modal. Dan yang terakhir untuk menilai besaran jaminan hutang jangka panjang dari modal rupiah sendiri. Udah pada tahu belum manfaat rasio solvabilitas itu apa? Pada umumnya, rasio solvabilitas bermanfaat untuk mengetahui dan melihat dari hutang suatu perusahaan terhadap seberapa besar solvable atau insolvable-nya, dan seberapa besar modal sendiri yang dijadikan sebagai penjamin untuk membayar hutang. Bagi perusahaan, sebuah hutang dianggap penting ketika akan melakukan ekspansi sebagai tambahan modal. Maka dari itu, rasio solvabilitas juga bermanfaat untuk mengetahui besaran pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva yang ada. Oke, sampai sini udah mulai kenal nih ya apa itu solvabilitas. Kita lanjut tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Nah, jenis-jenis rasio solvabilitas itu ada 3. Yang pertama, debt to equity ratio. Yang kedua, debt ratio. Dan yang ketiga, times interest earned ratio. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, debt to equity ratio. Ini tuh merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Nah, rasio ini tuh digunakan untuk membandingkan liabilitas dan ekuitas, di mana hutang tidak boleh besar daripada modal agar beban dalam perusahaan tidak bertambah. Nah, begitu teman-teman. Kalau yang kedua, debt ratio. Nah, ini tuh rasio utang merupakan rasio yang besaran perusahaannya itu sesuai dengan utang untuk membiayai asetnya. Nah, rasio ini juga akan membandingkan total uang dengan total aset yang dimiliki. Dan dalam rasio ini juga kita dapat menunjukkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman baru dengan jaminan aktivitas atau aktiva tetap perusahaan sebagai tambahan modal. Di mana jika juga udah mendapatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman tadi, maka tingkat rasio ini semakin tinggi. Maka jaminan yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. Nah, namun biasanya nih kreditor akan memilih debt ratio rendah karena berarti kondisi perusahaan aman dan tidak berpeluang untuk bangkrut. Nah, yang ketiga, times interest earned ratio. Times interest earned ratio ini biasanya disebut juga dengan interest coverage ratio. Nah, rasio ini itu menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Rasio ini juga akan membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga. Oke. Mari kita bahas rumus-rumusnya yang dari jenis-jenis solvabilitas tadi. Nah, rumus yang pertama, rumus debt to equity ratio. Bisa teman-teman lihat di sini, yaitu debt to equity
yaitu di sini debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Dan yang kedua, rumus debt ratio atau rasio utang itu sama dengan total utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Dan yang terakhir, rumus time interest earning ratio adalah laba sebelum pajak dibagi beban bunga dikali 100%. Nah, mari kita melihat contoh soal dan pembahasannya. Nah, pada soal 1, jika perusahaan ABC memiliki seperti berikut: ada saham sebesar 420 juta, laba ditahan 155 juta, kas 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagang 200 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, tanah 100 juta, dan obligasi 180 juta. Maka berapa sih solvabilitas perusahaan memakai rasio modal dengan aktiva? Mari kita bahas. Nah, kita buat dulu nih, ketahuinya berapa apa aja. Modal sendiri, saham ditambah laba ditahan sama dengan 420 juta ditambah 140 juta sama dengan 565. Nah, total aktivanya itu kas ditambah piutang dagang ditambah barang dagang plus mesin ditambah bangunan ditambah tanah sama dengan 25 juta ditambah 75 juta ditambah 200 juta ditambah 250 juta ditambah 300 juta ditambah 100 juta sama dengan 1 miliar. Nah, ditanya rasio modal dengan aktiva. Kita jawab, rasio modal dengan aktiva sama dengan modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio modal dengan aktiva sama dengan 565 juta dibagi 1 miliar dikali 100%. Rasio modal dengan aktivanya sama dengan 56,5%. Jadi kita sudah dapat rasio modalnya yaitu sebesar 56,5%. Kita lanjut dengan soal yang nomor 2. Soal berikut. Perusahaan DEF memiliki total aktiva sebesar 8 juta, hutang lancar sebesar 15 juta, dan hutang jangka panjang sebesar 23 juta. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Kita buat dulu nih, diketahuinya nih, apa-apa aja nih yang ada di dalam soalnya. Total aktivanya sebesar 8 juta. Total hutang sama dengan hutang lancar ditambah hutang jangka panjang sama dengan 15 juta ditambah 23 juta sama dengan 38 juta. Ditanya rasio hutang terhadap ekuitas. Maka kita menjawabnya, rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Maka rasio hutang terhadap ekuitasnya adalah 38 juta dibagi 8 juta dikali 100%. Maka kita mendapat perolehan rasio hutang terhadap ekuitasnya sama dengan 47,5%. Nah, begitu teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan tentang rasio solvabilitas dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di tombol komentar ya. Sekian penjelasan dari saya tentang rasio solvabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.